Ibu Noce, Manado. Saya ingin bertanya, bolehkah saya sebagai orang tua lebih dahulu minta maaf kepada anak berhubung sesuatu dan lain hal? Terima kasih. Pendeta Sabuin, silakan. Ya, terima kasih. Bagaimana pendapat Jeffrey dan Stephen? Dari sudut pandang seorang anak, apakah ada kalanya kita mengharapkan, kalau boleh orang tua, janganlah orang tua, tapi orang yang lebih tua dari kita, atau orang tua kita, minta maaf kepada kita. Bagaimana? Ini pertanyaan yang cukup menarik dan sangat praktikal. Kalau dari saya, pendeta, pasti akan muncul rasa respect ya, di luar daripada permasalahan yang terjadi. Pasti yang pertama yang kita rasakan, pendeta, secara pribadi, respect kok orang yang lebih tua yang meminta maaf gitu ya. Maaf, gitu. Jadi kita juga melihat suatu teladan yang baik. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ketika sesuatu hal atau yang lebih tua minta maaf itu, kita yang muda, yang lebih muda merasa langsung, waduh, kayak gitu. Jadi langsung nggak enak, waduh. Iya. Kenapa jadi itu, ya gitu sih. Jadi ini mewakili suara orang muda ya, atau anak-anak ya. Iya, pendeta. Betul. Ya, di dalam, terima kasih banyak, dan terima kasih Ibu Nonce dari Manado. Di dalam Alkitab, firman Tuhan memberikan kepada kita nasihat tentang hubungan sosial kita. Contohnya ya, contoh. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10 yang mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ini dalam memberi hormat ya. Tetapi di dalam beberapa strata masyarakat di beberapa bahagian bumi ini, hierarki antara yang lebih tua, lalu kemudian muda, lalu anak-anak, atau dari kakek, lalu orang tua dan anak, untuk memberi hormat pun ada tempat-tempat di mana orang tua akan menunggu kapan ini anak saya memberi hormat, dan mereka tidak akan lebih dahulu katakanlah memberi salam atau memberikan ucapan salam atau memberi hormat dan lain sebagainya. Tapi dalam prinsip Alkitab, sekalipun itu di dalam tatanan masyarakat yang di mana orang tua itu menunggu dan anak yang harus lebih dahulu untuk menghormati, tapi dalam Alkitab dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Tapi itu memberi hormat. Sementara pertanyaannya adalah, apakah sebagai orang tua, bahkan ini Ibu Nonce mengatakan, bolehkah saya, jadi saya asumsi Ibu Nonce ini orang tua, apakah saya sebagai orang tua lebih dulu, bolehkah saya sebagai orang tua lebih dulu meminta maaf kepada anak berhubung sesuatu dan lain hal, ya, mungkin sesuatu dan lain hal tentang kesalahan saya. Sebelum saya datang kepada beberapa ayat Alkitab lagi, apalagi saya akan ambil dari kitab Efesus, pengalaman pribadi saja, bahwa saya tidak bisa hitung lagi berapa kali saya sebagai seorang ayah dari 2 orang anak, saya yang lebih dahulu memohon maaf. Maafkan papa ya, papa salah, dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat Alkitab, ini acara tajam. Kita buka Efesus pasal yang ke-4. Tolong ini dibaca oleh Stephen atau oleh Jeffrey. Efesus pasal yang ke-4, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Ini cukup menarik karena Efesus pasal yang ke-4 ayat 32, ayat terakhir dari pasal 4, dan setelah itu akan masuk ke pasal 5 dan pasal 6, di mana di pasal 5 dan pasal 6 ini menggambarkan tentang hubungan antara suami dan istri
bagaimana suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami, lalu kemudian antara orang tua dan anak, lalu kemudian antara hamba dan majikan, atau mungkin kita ambil konteks kita sekarang adalah karyawan dan pimpinan, katakanlah demikian. Nah, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Lalu sekarang masuk di dalam pasal yang kelima, di sana tentang suami istri, ayat 22 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 21 bahkan juga mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu, ini berlaku untuk suami dan istri. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, tetapi dalam konteks bahwa mereka saling menghormati, saling mengampuni, saling mengasihi, saling merendahkan diri satu terhadap yang lain. Bagaimana dengan, saya kata lagi ini apa namanya? Silakan. Ya, kita bisa mendengar tadi suara pendeta seperti udah mulai serak. Iya. Ya, saya minum air beberapa kali bukan untuk mau menunjukkan saya dapat hadiah tumbler dari Hope Channel, bukan. Tapi memang saya haus. Jadi yang pertama adalah tentang suami istri. Kemudian yang kedua, pasal yang ke-6 adalah anak-anak dan orang tua. Jadi untuk anak-anak ada nasihatnya, untuk orang tua juga ada nasihatnya. Contohnya untuk orang tua, ya, pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 mengatakan, hai kamu bapak-bapak, tentu ini juga untuk ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bayangkan kalau saya sebagai orang tua, saya sudah berbuat salah dan sangat jelas saya yang salah. Saya telah menyakiti hati anak saya. Lalu saya tidak meminta maaf kepadanya. Apakah kira-kira saya memenuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang ke-4? Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Sudah jelas saya yang salah, tetapi saya mempertahankan ego saya, bahkan menuntut mesti anak saya yang minta maaf kepada saya. Bagaimana mungkin dia minta maaf kalau yang salah adalah saya? Dalam hal ini, saya sebagai orang tua, biarlah di dalam roh kekristenan, roh mengasihi, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, diajarkan oleh firman Tuhan, biarlah kita yang lebih dahulu meminta maaf. Itu kita memenuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu kemudian yang berikut adalah antara karyawan dan atasan atau pimpinan. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Tetapi kemudian kepada tuan-tuan juga dikatakan ayat yang ke-9, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga dengan mereka dan jauhkanlah ancaman. Jadi betul-betul Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih.